Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Gini, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah tim, perusahaan, atau institusi pendidikan bisa terus survive di era modern ini? Zaman sekarang, teknologi dan tren global itu berubahnya cepet banget kan? Kalau kita cuma diam dan nggak beradaptasi, ya udah pasti kita bakal tertinggal. Nah, disinilah kita benar-benar butuh yang namanya organisasi pembelajar. Tapi masalahnya, sebuah organisasi itu nggak bisa tiba-tiba pintar dan belajar dengan sendirinya. Butuh seorang arsitek, butuh seorang pemimpin. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih peran sentral seorang pemimpin dalam membangun budaya yang super adaptif ini, langsung dari literatur penelitiannya. Oke, mari kita selami ini. Coba deh, tanyakan ke diri Anda sendiri dengan jujur tentang kondisi tim Anda sekarang. Apakah setiap hari di kantor rasanya kayak sekedar berusaha bertahan dari krisis satu ke krisis lain? Ataukah tim Anda secara konsisten menyerap informasi baru, beradaptasi, dan terus berevolusi? Kalau Anda merasa tim Anda lagi mandek atau terjebak dalam rutinitas yang gitu-gitu aja, tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi, melompat dari sekedar bertahan hidup menjadi terus berkembang, itu butuh strategi yang sangat disengaja. Sebagai panduan kita hari ini dia roadmap singkatnya. Pertama, kita bahas dinamika organisasi pembelajar. Kedua, pemimpin penggerak. Ketiga, dimensi Shaw dan Parkins. Keempat, 4 tipe organisasi. Dan kelima, hambatan transformasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, dinamika organisasi pembelajar. Sebelum kita bisa mendiagnosis masalah di tim kita harus sepakat dulu nih, lingkungan ideal kayak apa sih yang mau kita bangun? Gini ya, organisasi pembelajar itu bukan cuma tempat di mana karyawan ikut 1 atau 2 sesi training setahun sekali, sama sekali bukan. Ini tuh ibarat sebuah ekosistem. Literatur dari Byrne jelas banget nyebutin kalau pembelajaran organisasi itu adalah senjata utama buat bertahan hidup. Ini adalah proses modifikasi dan adaptasi yang nggak ada berhentinya. Di dunia yang serba cepat ini, stagnasi itu sama aja kayak nunggu waktu buat gagal. Belajar terus-menerus adalah satu-satunya obat biar organisasi Anda tetap hidup. Jadi, poin krusialnya adalah 5 pilar dari Peter Senge ini. Ini adalah batu bata fondasi dari ekosistem kita. Pertama, berpikir sistem. Intinya sadar kalau nggak ada kejadian yang berdiri sendiri. Semuanya saling nyambung, misalnya kayak kepala sekolah, guru, dan siswa. Kedua, penguasaan pribadi, yang artinya setiap orang di tim terus ngembangin skill mereka. Ketiga, model mental, yaitu keberanian buat mendobrak asumsi-asumsi lama yang udah basi. Keempat, visi bersama. Ini yang bikin seluruh tim melangkah ke arah yang sama. Dan kelima, pembelajaran tim. Karena percaya deh, kecerdasan bareng-bareng itu jauh lebih powerful daripada kecerdasan satu orang aja. Sekarang, bagian kedua, pemimpin penggerak. Nah, disinilah fokusnya bergeser langsung ke Anda. 5 pilar keren tadi itu nggak akan pernah bisa berdiri kalau nggak ada sosok yang ngebangunnya. Kepemimpinan dengan gaya top-down alias cuma ngasih perintah dari atas ke bawah, itu udah kaku dan ketinggalan zaman banget. Pemimpin modern itu job desk-nya udah beda total. Anda adalah seorang katalis penentu budaya. Tanggung jawab Anda bukan lagi sekedar ngecek orang datang absen tepat waktu, tapi memfasilitasi lingkungan di mana inovasi, komunikasi terbuka, dan adaptasi bisa tumbuh subur. Perilaku Anda itu cermin buat tim loh. Kalau Anda nunjukin semangat buat terus belajar, tim pasti bakal ngikut. Lanjut ke bagian ketiga, dimensi Shaw and Parkins. Oke, disinilah penilaian mandiri yang sesungguhnya dimulai. Nah, yang sangat menarik dari poin ini adalah gimana Shaw dan Parkins memecah proses belajar jadi 2 dimensi yang sangat kontras. Di satu sisi, ada menghasilkan pengetahuan. Ini tentang bikin inovasi, eksperimen, dan nyari insight baru dari luar. Tapi itu aja nggak cukup. Di sisi lain, kita punya menggeneralisasikan pengetahuan. Coba pikir deh, apa gunanya ada satu orang jenius di divisi Anda yang nemuin metode brilian, kalau ide itu coba berhenti di dia dan nggak pernah nyebar ke divisi lain? Kesenjangan antara nyiptain ide dan nyebarin ide inilah yang sering banget ngebunuh potensi sebuah organisasi. Kita masuk ke bagian keempat, 4 tipe organisasi. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seluruh lanskap organisasi kita. Sambil kita bahas, saya mau Anda tebak secara mental, kira-kira tim Anda sekarang nyangkut di kotak yang mana? Kalau kemampuan tim Anda buat bikin ide baru itu rendah, dan nyebarinnya juga malas, jelas Anda ada di kotak stagnan. Ini bahaya banget, rentan tergilas zaman. Kalau Anda jago bikin inovasi tapi buruk banget dalam bagi-bagi ilmunya, Anda itu organisasi peneliti. Idenya banyak tapi eksekusi masalnya nol. Kalau Anda cuma jago nyebarin info lama tapi bikin hal baru, Anda masuk organisasi penyebar. Nah, target utama kita ada di pojok kanan atas, organisasi pembelajaran sejati. Jago bikin inovasi, dan super efisien nyebarin inovasi itu ke seluruh pelosok organisasi. Lalu apa tugas Anda? Ini dia titik temu antara Anda dan model Shaw dan Parkins tadi.
Mandat mutlak Anda sebagai pemimpin adalah ngejembatanin kesenjangan itu. Anda yang harus ngebangun infrastruktur knowledge sharing, bongkar tembok-tembok birokrasi, biar ilmu itu bisa ngalir lancar kayak air. Pemimpinlah yang harus ngasih ruang aman buat timnya untuk bereksperimen, bikin salah, belajar dari kesalahan itu, dan secara sistematis nyebarin pelajarannya. Itu kunci buat ngerubah tim Anda jadi kekuatan pembelajaran sejati. Terakhir, bagian kelima, hambatan transformasi. Mari kita beralih dan lihat realita di lapangan. Kita tahu kan tujuan idealnya kemana, tapi pertanyaannya, kenapa prakteknya susah banget? Nah, ini kenyataan pahitnya. Ada banyak hambatan. Anda pasti bakal ketemu sama orang-orang yang udah terlalu nyaman dan menolak keras yang namanya perubahan. Anda mungkin juga harus ngadepin budaya pelit ilmu, di mana pengetahuan dianggap rahasia pribadi, jadi orang malas berbagi. Belum lagi urusan birokrasi yang kaku banget dan malah mencekik ide kreatif dari bawah. Tapi gini, mengenali semua rintangan ini adalah langkah pertama yang paling penting. Anda nggak akan bisa ngeruntuhin tembok penghalang kalau Anda nggak tahu di mana tembok itu berdiri kan? Yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan krusial ini. Matriksnya udah jelas, hambatannya udah kita petakan, dan peran Anda itu benar-benar luar biasa penting. Setiap keputusan yang Anda buat hari ini, cara Anda ngobrol sama tim, cara Anda merespon ide baru itu semua secara aktif lagi nentuin loh di kuadran mana tim Anda bakal berada besok. Jadi apakah Anda mau diam dan cuma mempertahankan keadaan? Ataukah Anda siap maju dan jadi katalis untuk organisasi pembelajaran sejati? Coba pikirkan baik-baik, terapkan kerangka ini di tempat kerja Anda, dan mari kita mulai bangun masa depan tim yang lebih baik. Terima kasih udah stay tune di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.